Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa Jendela Iwo dimanapun berada. Kali ini Jendela Iwo kedatangan nih salah satu narasumber ya, salah satu LPK lah ya yang terkenal di Indramayu. Namanya LPK Niji Gakuin Center. Nah, LPK ini melatih keterampilan bahasa ya, lebih tepatnya bahasa Jepang teman-teman semuanya. Untuk para calon gitu ya, pekerja yang ingin bekerja di Jepang ya atau di negeri Sakura. Nah, kenapa sih Jendela Iwo hari ini mendatangkan LPK gitu ya? Karena memang salah satu faktor gitu ya, fenomena yang terjadi hari ini Indramayu itu selain menjadi lumbung padi nasional gitu ya, Indramayu juga menjadi salah satu lumbung tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri teman-teman semuanya. Nah, mayoritas bahkan hari ini menjamur di Indramayu itu lembaga pelatihan kerja atau LPK yang melatih keterampilan bahasa Jepang gitu ya. Karena memang dari informasi yang saya dapatkan Jepang ini per hari ini membutuhkan banyak tenaga kerja gitu ya. Tenaga kerja Indonesia khususnya untuk berada di Jepang. Mulai dari tenaga kerja proyek, mulai dari tenaga kerja kesehatan, maupun tenaga kerja seperti membantu gitu ya. Membantu banyak hal ya di situ ya teman-teman. Nah, dari itu semua tentu kita perlulah diedukasi sama ahlinya gitu ya, sama yang mengetahui persis bidangnya. Seperti apa sih di Jepang itu dibutuhkan apa pekerjaannya, tapi itu nanti teman-teman kita akan membahas ke LPK-nya yang melatih bahasa Jepang, teman-teman. Apa itu pelatihannya? Maka saya tanyakan langsung ke ahlinya atau ke owner dari LPK Niji Gakuin Center yang berada di desa mana kan? Desa Kerasak. Kresak. Oke, baik Kang Oji, selamat Ya, ya. Kang Oji mungkin bisa menjelaskan Kang Oji kenapa sih hari ini LPK bahasa Jepang di Indramayu itu menjamur Kang Oji? Ada apa gitu? Apakah memang negara Jepang hari ini sedang membutuhkan tenaga kerja, Kang Oji? ya. Baik, sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Jendela Iwo yang sudah mengundang kami dari pihak LPK. Nah, perkenalkan saya sendiri Ahmad Fauji sebagai owner di LPK Niji ini sendiri sebagai perintisnya Wah, seperti perintis itu ya. ya. Jadi memang sebelumnya saya tuh pergi ke Jepang dari tahun 2015. Oh, dulu sempat menjadi tenaga kerja di Jepang berarti ya? Betul, Oke. iya, betul Kang Taufik. Jadi dari 2015 sampai 2018. Nah, di situ saya bekerja di manufaktur otomotif di vendor Toyota. Ya. Nah, setelah itu ya saya sendiri merintis gitu ya, merintis dari awal tahun 2020. Terus itu juga ya hanya saudara tetangga yang belajar seperti itu. Terus mulai membuka LPK-nya itu tahun 2023 muncul nama LPK Nijigakuin Center seperti itu. Jadi terhitung LPK Nijigakuin Center ini sekitar 2 tahun berdirinya lah seperti itu. Iya, Kalau oke. merintisnya itu 2000. dari tahun 2020. Hmm. Nah, kenapa memang eh, rencana ingin membuka LPK Niji ini gitu ya. Soalnya memang sekarang itu eh, tadi yang Kang Taufik tanyakan itu kenapa sih sekarang itu menjamur LPK terus banyak yang berangkat ke Jepang. Memang untuk momentum saat ini di Jepang tuh sangat membutuhkan tenaga pekerja asing seperti itu Kang Taufik, karena memang eh,
selain dari tingkat penduduknya yang berkurang mungkin ya seperti itu. Dan mereka yang membutuhkan tenaga asing seperti itu, Kang Taufik. Oke, Kang, tadi mungkin disampaikan teman-teman bahwasanya di Jepang hari ini, kata Kang Oji ya, katanya sedang membutuhkan banyak tenaga asing, salah satunya dari Indonesia gitu ya, khususnya Indramayu, karena tenaga penduduknya yang mulai semakin sedikit berkurang ya, Kang seperti Oji ya. itu. Oke, Kang Oji, kalau saya boleh tanya nih, itu kan ketika kita sudah mahir berbahasa, kita bisa mendaftarkan atau mencari job di Jepang nih. Betul. Nah, tadi Kang Oji sudah menceritakan juga bahwasannya awal mula mendirikan LPK Niji Gakuin Center ya, Kang Oji ya. Betul. Itu awalnya Kang Oji itu teman-teman awalnya dia tuh bekerja di Jepang gitu ya, Kang ya. Lalu setelah pulang di Jepang, Kang Oji melatih tuh kecil-kecilannya Kang Oji ya, kepada masyarakat sekitar yang berada di Desa Kerasak sendiri. Desa Kerasak ya. Desa Kerasak dilatih tuh sedikit-sedikit gitu Kang Oji ya untuk belajar bahasa Jepang gitu ya. Lalu mereka mahir berbahasa Jepang lalu cari job gitu ya. Iya, betul. Pada saat itu ya, Kang Oji mereka cari job. Berarti Kang Oji ini menjadi tokoh inspiratif ya di sana ya, karena memang awal mulanya Kang Oji tidak ada keinginan ya untuk membuka ya, hanya melatih saudara tadi ya, saudara tetangga gitu ya. Lama kelamaan Kang Oji buka tuh LPK di tahun 2023 gitu karena tadi memang karena yang tadi belajar dari 2 orang, 3 orang itu memang setelah keberangkatan itu kan memang waktu saat itu kan momentumnya saya tuh alumni dari perusahaan saya sendiri waktu di Jepang di sana, dan saya pun mengirimkan kandidat ke bekas perusahaan yang saya dulu bekerja tadi seperti itu. Dan karena tetangga dan saudara banyak yang berangkat, akhirnya timbullah tingkat keinginan masyarakat seperti anak-anak yang tadi berangkat itu kayak gitu. Iya, jadi mungkin daripada kita ini jauh-jauh gitu Kang ya, dari Kerasak belajar di lembaga lain gitu ya. Betul. Udahlah saya inisiatif aja lah bikin LPK sehingga warga setempat itu punya wadah untuk belajar gitu ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Gini Kang Oji mungkin tadi sebelumnya sudah menyampaikan kalau melatih bahasa itu mereka bekerja gitu ya Kang Oji ya. Karena awalnya melatih bahasa, selanjutnya mereka bekerja di Jepang gitu Kang Oji. Dengan job gitu ya. Mungkin kalau awal-awal mah dulu mah cari jobnya sampai tempat lain gitu ya. Atau gimana tuh Kang Oji? Iya. Waktu awal-awal dulu gitu. Awal-awal mah ya tadi tuh. Jadi memang linknya tuh hanya ke perusahaan yang dulu saya bekerja seperti itu, Kang Taufik. Nah, semenjak relasi ya berarti ya. Relasi pakainya. Tapi semenjak berdirinya LPK sendiri, alhamdulillah LPK Niji sudah bermitra dengan beberapa SO yang terpercaya, yang bagus-bagus, pastinya yang lebih selektif lah untuk yang terbaik untuk anak-anak seperti itu. Oke, Kang Oji. Sebelum kita ke SO nih, SO apa ya Kang Oji? SO itu jadi organisasi pengirim kandidat. Nah, sedangkan LPK Niji ini kan memang dikhususkan untuk kegiatan belajar budaya dan bahasa Jepangnya, seperti itu. Berarti SO itu mitra atau agensi gitu ya, sederhananya gitu ya, agensi ya yang ada di Jepang ya. Iya, mitra. Nah, Kang Oji sebelum kita membahas ke mitra nih, Kang Oji, tentunya kan kita pengen tahu nih di LPK Niji nih. LPK Niji kan tadi melatih budaya dan bahasa Jepang. Ya, seperti apa sih yang dilatih di LPK Niji itu, Kang Oji? Jadi di LPK Niji itu selain belajar bahasa Jepang, terus juga belajar kedisiplinan atau mungkin etika yang nanti kita pelajari di LPK
untuk mencontoh orang-orang yang berkehidupan di Jepang tersebut seperti itu. Intinya awal mula untuk membiasakan nanti sampai di sana seperti itu Kang Taufik. Ya, jadi intinya mah yaitu untuk kedisiplinan, untuk masalah kerajinan seperti itu. Jadi enggak cuman hanya bahasa saja. Dan di LPK Niji pun ya memang ada latihan fisik, ada latihan fisik, ada latihan matematik. Terus ya intinya pastinya belajar bahasa Jepang tersebut, Kang Taufik. Berarti tadi selain bahasa mungkin ya, ada budaya juga mungkin ya. Betul. Karena mungkin teman-teman kalau orang mau berangkat ke suatu daerah gitu ya, mungkin kita harus tahu dulu budayanya seperti apa teman-teman. Kadang ya kan budaya di sini dengan di Indonesia dengan di Jepang kan tentu berbeda nih teman-teman. Jadi dilatih terlebih dahulu ya Kang Oji ya, biar nggak kaget gitu ya. Betul, ya. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Kang Oji, apa sih bedanya budaya di Indonesia dengan budaya di Jepang gitu ya? Budaya di sana itu yang terutama itu memang disiplin waktu seperti itu Kang Taufik. Jadi tidak ada waktu kata terlambat seperti itu. Itu contoh yang paling utama seperti itu. Dan memang ya, dan memang itu diajarkan sedini mungkin dari LPK Kang Taufik. Ya seperti itu untuk masalah disiplin, masalah kerajinan, masalah komitmen dan tanggung jawab dari kandidat seperti itu. Oke, kalau ini sih Kang Oji tadi untuk kemahiran bahasa nih, mahirnya bahasa. Apa sih yang membedakan? Tadi kan di awal yang saya ketahui nih Kang Oji. Iya, betul. Bahwasanya LPK di Indramayu itu menjamur Kang Oji. Iya. Macem-macem gitu ya. Wah, berbagai macam lah. Bahkan ada yang tujuan kemanapun itu ya, bahkan ke Eropa, ke Taiwan, kemana-mana. Nah, yang membedakan nih kalau pelatihan bahasa yang ada di Kang Oji ini apa gitu? Kemahirannya sehingga itu tuh the best gitu bagi Kang Oji dibandingkan yang lainnya Kang Oji. Mungkin bisa disampaikan Kang Oji. Untuk yang pertama, untuk keunggulan atau yang membedakan LPK Niji dengan LPK yang lain itu yang pertama masalah biaya pendidikannya Kang Taufik. Lebih murah, fasilitasnya lebih terpenuhi. Nah, yang kedua itu masalah jobnya. Untuk masalah jobnya di LPK Niji sendiri bisa dibilang kalau job itu terutama yang cowok Kang Taufik. Jadi yang cowok itu jobnya lebih melimpah, setiap minggu ada jobnya. Misalkan ya namanya orang seleksi kan pasti ada gagal, ada lolos gitu ya Kang Taufik. Tapi di LPK Niji sendiri ya bisa dibilang seminggu sekali atau seminggu 2 kali bisa mengikuti seleksi tersebut Kang Taufik. Jadi untuk apa sih presentasi untuk lulusnya itu lebih besar karena memang jobnya banyak seperti itu. Terus lagi di LPK Niji itu ada berbagai program Kang Taufik. Ada 4 macam program. Ada program magang 3 tahun, ada program Tokutegino itu visa kerja 5 tahun, ada program engineering yang D3 sama S1 teknik terutama. Terus yang keempat itu intern company. Intern company itu yang tadi perusahaan yang bekas saya kerja tersebut. Kalau kesehatan ada nggak Kang Oji? Termasuk nggak itu kalau kesehatan? Ya, kesehatan termasuk itu kesehatan itu untuk ada juga yang magang, ada juga yang visa kerja atau visa Tokutegino. Yang untuk kesehatan juga banyak. Ada ya, soalnya teman saya ada yang dari sininya keahliannya kesehatan gitu. Di sana jadi perawat gitu di salah satu rumah sakit di Jepang gitu Kang Oji. Nah, Kang Oji tadi Kang Oji juga udah bilang tuh pelatihan bahasa kan tentu ya. Ini kalau boleh tahu nih Kang Oji, berapa lama Kang Oji kalau pengen belajar bahasa Jepang di Kang Oji? Apakah itu ada jangka waktu atau memang saya bisa lebih cepat lagi atau saya bisa memotivasi anak-anak sehingga belajarnya cepat gitu, menangkap ilmu atau pengetahuannya gitu Kang Oji? Iya, jadi apa sih? Ya tadi tuh. Kalau misalkan untuk berapa lamanya gitu ya, memang kan setiap keinginan anak atau motivasi dari anak tersebut itu kan memang beda-beda ya Kang Taufik ya. Ada yang mungkin dari salah satu kandidat tersebut atau siswa tersebut yang disuruh dengan orang tuanya terus
pas belajar jadi malas-malasan juga Oh, ada. jadi ada yang motivasinya disuruh orang tua Ya, gitu ya? betul. Tapi kalau misalkan memang itu kemauan dari anak sendiri, anaknya punya inisiatif untuk belajar, terus disiplin sama tanggung jawab dengan masuknya ke LPK Niji tersebut, ya insya Allah bisa dipercepat untuk pemberangkatannya seperti itu. Tapi ya tadi dengan melalui seleksi terlebih dahulu, Kang Taufik. Oh, maksudnya seleksi gimana, Kang Oji? Seleksi Ya, Jepang itu? ya seleksinya Maksudnya gimana itu tuh? ya memang itu tergantung dengan peraturan dari setiap SO ya. Jadi Oh. setiap SO tuh ada yang apa sih namanya, melakukan seleksi dengan 2 tahap. Ada yang tahap pertama misalkan ada fisik, itu fisik mencakup dari lari, push up, sit up, Oh. ya, dan matematik dan bahasa Jepang dasar seperti itu. Nanti tahap 2-nya langsung wawancara dengan pihak perusahaan seperti itu, Kang Taufik. Tadi kan ya, Kang ya, tadi udah belajar bahasa Jepang, belajar fisik ya. Itu Iya. kan skill ya, skill Iya, mereka ya, betul. kemampuan mereka yang mereka dapatkan ketika ada di atau mengikuti pelatihan di LPK Niji Gakuin ya. Betul. Nah, di LPK Niji Gakuin umumnya nih Kang Oji, umumnya maksudnya kalau dibikin rata-rata berapa lama sih belajarnya gitu Kang Oji? Dikarenakan LPK Niji ada kualifikasi sebelum masuk LPK, itu tuh untuk mengantisipasi supaya anak-anak tidak cari wong Jawa mah aja ngendek-ngendek nih LPK suwe-suwe aja, Kang Taufik, bahasa Dermaya Oke. mengkonon. Jangan Iya. lama-lama gitu Iya, ya, jangan belajarnya gitu ya. lama-lama. Iya, betul. Itu ada antisipasi awal. Itu nanti sebelum masuk LPK Niji ada psikotes dan medikal seperti itu, Kang Taufik. Jadi kita tidak asal menerima siswa. Oh, nggak asal-asalan. Ya, ya. nggak asal-asalan mendaftar seperti itu. Tapi ada seleksi psikotes dan medikal seperti itu. Setelah keduanya oke, sesuai standar kami, baru bisa mendaftar, Kang Taufik. Dengan mendaftar 4 juta. Oh, hanya 4 juta ya? Ya, hanya 4 juta untuk mendaftar atau untuk biaya pendidikan di LPK Niji. Dari 4 juta tersebut udah mendapatkan fasilitas mes gratis untuk mes cewek cowok. gratis. Iya. Ada buku modul 1 paket, terus ada kaos seragam seperti itu. Tapi kalau misalkan makan mah makan sendiri, Kang Taufik, nggak disuapin. Oh, makan Iya. sendiri. Bener. Iya, kalau makan makan sendiri, Kang. Kalau disuapin saya marah nanti. Istri saya di rumah maksudnya. Iya. Nah, iya, berarti tadi rata-ratanya berapa bulan Kang Oji? Rata-ratanya, dibikin rata-ratanya. yang Karena kan kalau sekolah aja contoh ya, misalkan saya mau kuliah, Ya. standarnya lulusnya berapa lama? 4 tahun gitu. Nah, Betul. kalau di Kang Oji berapa bulan kira-kira? Rata-rata itu 3 bulan. Mungkin 3 bulan. kalau ada yang Cepet dibilang ya? ada yang dibilang 2 bulan juga banyak, tapi kayaknya kalau ngomong 2 bulan mah terlalu wah gitu ya. Iya, Dibilang iya. Rata-ratanya 3 bulan. Rata-rata gitu 3 ya. bulan Rata-rata karena 3 bulan. sebelumnya sudah di itu ya, apa sih tadi namanya? Psikotes sama medikal, iya. Iya. Kenapa sih harus medikal Kang Oji? Kalau psikotes mungkin ya teman-teman ketika ingin kuliah gitu ya, ingin masuk ke sekolah apa pasti umum ya ditanyain psikotes karena Betul. apakah kualifikasinya, kecerdasan berpikirnya itu harapan dari lembaga tersebut. Nah, kalau medikal itu lebih ke apa sih Kang Oji? Kenapa sih harus medikal gitu? Kalau medikal itu untuk indikasi awal supaya setelah lolos seleksi, Oh, iya. Taufik, itu kan setelah lolos seleksi di SO atau agensi, nanti anak-anak itu biar tidak ada hambatan dalam kesehatan. Oh gitu. Seperti Oh itu. iya. Soalnya nanti kan sebelum berangkat atau sebelum terbang ke Jepang itu memang ada medikal lagi seperti itu. Oh, ada medikal lagi. Iya, betul. Makanya jangan sampai misalkan kayak kita nggak mengadakan medikal, nanti kan kasihan ke anaknya setelah dia memakan waktu belajar yang begitu lama, setelah lolos seleksi. Nah, pas medikal nanti ada penyakit yang kronis misalkan, jangan sampai terjadi hal seperti itu, Kang Taufik. Karena iya Kang Oji, karena memang mungkin ya ini pas kita disuruh kerja sakit di sana kan Ya, gitu ya. Nanti betul. mungkin perusahaannya ngeluh gitu ya Kang Oji, gitu ya mungkin ya. Ya. Dan hal seperti itu pun ya supaya tidak mengecewakan ke kandidat dan keluarganya seperti itu, Kang Taufik. Kenapa sih nanti udah nyampe sana
sakit gitu kan ya, ya padahal mah dari anak tersebut jangan sampai terjadi hal tersebut Kang Taufik kayak gitu. Oh ya Kang Oji, tadi Kang Oji bilang ada beberapa fasilitas. Ya, Ya Kang Oji ya. betul. Mungkin bisa diulangi lagi biar barangkali ada yang mau mendaftar nih Kang Oji, fasilitasnya dari biaya 4 juta ya? Iya, 4 betul. juta itu cash gitu Kang Ya, Oji, di jadi awal atau gimana? 4 juta tersebut itu bisa dicicil 2 kali Oh, bisa Kang cicil 2 Taufik. kali. Ya, dicicil pada saat pertama masuk dan di bulan berikutnya. Oh, di bulan Iya. berikutnya. Dan untuk fasilitas mes tersebut itu kan gratis dan tidak dikasih jenjang waktu sampai mendapatkan job anaknya. Seperti itu. Misalkan anaknya punten kata orang Jawa nih namanya bungker katanya. Iya. Anaknya tuh apa ya bahasa ininya bisa dibilang lolos gitu, nggak- misalkan seperti iya itu. iya nggak lolos karena kemampuannya kurang gitu. Iya. 1 tahun itu gratis. Gratis. Tapi Iya. alhamdulillah untuk sampai saat ini ya insya Allah lah dengan adanya psikotes dan medical Oh tersebut. iya psikotes tadi Ya, sebelumnya. jadi insya Allah lah nggak ada yang sampai tahun-tahunan Kang Taufik seperti itu. Ini pemirsa sangat luar biasa ya. Jadi ada LPK yang memiliki standar gitu ya untuk apa namanya untuk melatih gitu ya. Kan ada yang tadi bisa dibilang ada LPK tuh ya umumnya saya lihat di Indramayu kan karena marak ya. Iya. Ada yang informasi yang saya dapatkan bahwasanya LPK ini asal terima-terima aja ya kan. Anaknya dibiarkan terlunta-lunta gitu ya, kasihan juga. Nah, tapi di LPK Niji punya seleksi gitu ya. Betul, iya. Seleksi tadi, seleksi dari kesehatan gitu ya, medikal. Yang kedua, seleksi dari psikotes. Betul. Sehingga dari kedua kemampuan itu nanti bisa dinilai layak atau tidak nih Betul. mengikuti pembelajaran di LPK Niji gitu ya. Betul. Iya, jadi memang itu membantu sih Kang menurut saya pribadi ya, itu sangat membantu karena kita tahu gitu udah sadar diri mungkin di awal gitu Kang ya, jangan Iya, sampai betul. kita itu kenapa saya nggak ini ternyata kita ada kurangnya, itu kan Ya, buat evaluasi betul. bersama gitu ya Kang Oji. Baik, Kang Oji tadi kan sudah disampaikan ya fasilitas-fasilitas ya, mungkin ada nggak sih fasilitas lainnya gitu di LPK Niji? Mungkin sarananya lengkap, ruangan apa gitu mau dipaparkan nih sama teman-teman biar tahu gitu kan. Tadi kan cuma awalan aja tuh fasilitasnya ada sarana olahraga dan lain-lain, tapi mungkin mau dijelaskan lagi silakan Kang Oji. Baik, fasilitasnya selain tadi yang disebutkan itu ada mes gratis, buku modul 1 paket, kaos seragam, ada wifi juga gratis, sarana dan prasarana untuk olahraga juga seperti itu. Terus dengan sensei atau pengajar. Oh, Ya, pengajar yang berpengalaman. Itu semuanya ex Jepang semua. Ada yang ex Jepangnya 3 tahun, ada yang ex Jepangnya 8 tahun, seperti itu. Seperti itu kan. berarti Jadi tadi ya Kang ya, berarti selain difasilitasi oleh sarana dan prasarana ya kan, ada juga kualifikasi dari sensei ya, pengajar. guru-guru pengajar ya Kang Oji ya, Ya, yang berpengalaman dulunya pernah berada di Jepang gitu ya. Betul. Berarti dia alumni gitu ya maksudnya, alumni ex Jepang gitu ya. Betul. Oke. Nah, Kang Oji tadi ada yang namanya alumni ex Jepang kalau senseinya nih. Iya. Nah, kalau alumni dari LPK Niji ada nggak Kang Oji? Terus berapa banyak sih gitu? Ya, kalau untuk alumni LPK Niji sendiri sekarang udah pulangnya nih ya kan ya, soalnya kan memang merintisnya kan belum lama juga gitu ya. Pulang ke Indonesia? Ke Indonesia. Oh, iya. Itu kan memang sekitar ada 5 orang. Ada yang jadi kepala sekolah di LPK Niji sendiri. Oh, gitu. Ya, ada yang jadi guru juga di LPK Niji dan ada yang di perusahaan Jepang. Oh. Ya, di Indonesia. Oh, setelah kerja di Jepang selesai kerja lagi di perusahaan Jepang itu yang ada di Indonesia. Iya. Gitu. Betul, seperti itu. Nah, itu alumni, tapi yang diberangkatkan udah berapa banyak Kang Oji? Yang diberangkatkan sekarang itu selama 2 tahun sampai 3 tahun ini sekitar ada 90 mungkin, 90 anak. 90 anak ya Kang Oji.
Dan yang sekarang on proses yang udah di agensi atau sedang pemantapan itu sekarang ada sekitar 40 anak Kang Taufik, seperti itu. Berarti Ya, hampir 100 gitu ya, hampir mendekati 100 ya, untuk bahkan yang udah berangkatnya yang hampir sudah mendekati berangkatnya 100, gitu ya. ya. Heeh. Nah, itu tadi Kang Oji, yang sudah berangkatnya begitu. Nah, penempatannya di apa aja Kang Oji, kalau boleh tahu? Penempatannya itu macam-macam Kang Taufik. Kalau misalkan untuk cowok itu memang tadi di salah satunya di namanya perusahaannya Foodtech itu. Oh, ada itu mitra atau tempat kerja? Itu tempat kerja. Oh, tempat kerja. Ya, itu tempat kerjanya, nama perusahaannya Foodtech, itu kan vendor Toyota ya, itu untuk manufaktur otomotif, dan saya pun dulunya ya alumni situ, Kang Alumni Taufik. Foodtech. Ya, alumni Foodtech. Jadi apa sih ya, anak-anak disalurkan di situlah seperti itu. Untuk ceweknya, oh tadi belum selesai ya. Untuk cowoknya selain Iya, Foodtech, tadi ada pembahasan ya. ada Foodtech juga, terus juga ada otomotif yang lainnya, program SO, dan ada juga untuk konstruksi kayak gitu, konstruksi. Terus juga tadi yang ditanyakan perawat juga ada banyak. Terus di pertanian juga ada, pemesinan juga ada, seperti itu. Di mailing mesin bubut juga ada. Oh, seperti mailing. itu. Ya, jadi macam-macam lah itu untuk program magang. Kalau untuk program TG-nya juga ya macam-macam, tergantung dengan sertifikat keahlian anak tersebut gitu. Oh, jadi kalau mau kerja punya sertifikat keahlian dulu gitu ya? Ya, itu untuk yang program visa kerja atau Toku Tegino. Oh, gitu. Ya, Kalau magang tanpa misalkan nol basicnya bisa dilatih di sana? bisa betul. Namanya magang itu kalau istilah orang Indonesianya bekerja sambil belajar seperti itu. Oh, gitu. Ya. Kalau boleh tahu Kang Oji, kan kenapa sih dia kerja di Jepang konon katanya dapat payment atau pembayaran atau upah gaji yang wow gitu ya. Nah, itu Iya. kalau boleh tahu nih Kang Oji, emang berapa sih kalau kerja di Jepang tuh umumnya dapat gajinya? Nah, kalau untuk itu mah sebenarnya tergantung nilai tukar ya Kang Taufik ya. Tapi untuk dirupiahkan itu standar rata-rata untuk yang magang itu misalkan kotor, kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 20 jutaan kurang lebihnya. Itu kan tergantung dengan nilai tukar rupiahnya. Oh, Ya, 20 itu juta. kotor, Ya, tapi kotor. kan belum dipotong dengan tempat tinggal, pajak negara, asuransi. Ya, kalau misalkan dihitung bersih mah sekitar 15 jutaan belum lembur itu Kang Taufik, seperti itu. Oh, 15 juta belum lembur. Itu Ya, bersih ya. ya bersih belum lembur, sekitar segitu. Itu bersih belum lembur, tapi ranking bukan ranking sih ya, apa sih namanya? Paling top nih. Berapa Kang Oji selain 20 juta, apakah ada yang lebih dari itu atau cuma standarnya segitu aja? Kalau untuk magang mah ya kurang lebih segitu Kang Taufik. Tapi kalau untuk yang Toku Tegino ya ada yang sampai mencapai 25 juta seperti itu. Ada lagi yang program engineering. Engineering kan memang lulusan D3 atau S1 yang minimal 25, 30 sampai 35 juta. Itu memang tergantung dengan perusahaannya seperti itu. Tapi itu dari range masalah gaji seperti itu kurang lebihnya. Berarti kalau engineer itu sarjana teknik gitu ya? Betul, Sarjana kebanyakan. teknik ya, Iya. Kang, ya, S1-nya ya. Nah, baik Kang Oji, tadi adalah pertanyaan dari saya pribadi nih Kang Oji. Mungkin ada nih yang menonton di sini, apa sih pekerjaan untuk laki-laki, apa sih pekerjaan untuk perempuan gitu Kang Oji. Tadi kan apakah perempuan saya bisa kerja di apa tadi namanya? Pertanian kah? Atau memang perempuan-perempuan sendiri punya pekerjaan perempuan sendiri, laki-laki sendiri? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Kalau laki-laki kerjanya umumnya gini, biar pemirsa tahu gitu Kang Oji. Jadi kalau untuk perempuan itu saat ini kebanyakan jobnya di supermarket, terus pengolahan makanan, terus lagi ada di manufaktur untuk elektronik juga ada, Kang Taufik, ada di job pertanian juga ada seperti itu. Untuk perawat juga banyak seperti itu. Oh, perawat juga Perawat banyak ya juga perempuannya. banyak, iya. Berarti kalau yang laki-laki tadi saya coba ulas lagi teman-temannya. Tadi ada yang bisa di konstruksi, di pabrik otomotif, Ya, betul. pertanian gitu ya. Betul. Engineering gitu ya. Ya. Nah, itu teman-teman. Saya tadi lupa bertanya Kang Uji. Lupa bertanya.
selain tadi tuh sebelum masuk LPK Niji itu harus melakukan psikotes dan tes kesehatan gitu ya. Ya, betul. Syarat laginya syarat selain itu ada nggak sih Kang Oji, kayak lulusan apa, terus di awal tuh harus ada apa gitu. Iya. Ya. Jadi untuk persyaratan masuk ke LPK Niji itu tidak menahan dokumen asli, Kang Taufik. Oh iya. Ya, tadi kan misalkan setelah psikotes dan tes kesehatan sudah selesai, silakan anak-anak untuk mendaftar dan membawa dokumen seperti fotokopi KTP, KK, akte kelahiran dan ijazah. Itu Ijazah apa tuh, Kang? ijazah dari SD sampai SMA. Oh, harus tiga-tiganya ada. Ya, dan itu misalkan pengganti dari ijazah SMA tuh bisa pakai C, Kang Bisa pakai Taufik. C, Ya. ya. Tapi yang dikumpulkan ke LPK Niji itu hanya sebatas fotokopian semua. Fotokopian Ya, cuma, berarti jadi- tidak ada penahanan ijazah Ya, ya. Iya, betul. Jadi itu. kami tidak menahan berkas asli, Kang Taufik. Seperti itu, memang dari dulu seperti itu. Oh. SOP kami. Ya. SOP-nya berarti Iya, ya teman-teman, kita ketahui bersama ya, banyak tuh tempat-tempat kerja di negara kita ya. Contoh teman saya di Indramayu, di salah satu leasing, dia tuh ditahan ijazahnya karena dia bekerja di situ. Kata untuk jaminan katanya. Khawatir nih anak nanti ketika uang dari konsumen itu kan dibawa kabur. Nah, sehingga ijazah ini kan menjadi acuan dia kan gitu. Jadi itu acuannya. Baik Kang Oji, tadi kan sudah ada juga ya Kang Oji ya, mau kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Kang Oji sudah ada alumni juga, sudah ada pekerjaan ya kan ya, di sana apa aja kerjanya. Nah, mitra ya Kang Oji. Berarti Kang Oji kalau LPK, setahu saya nih Kang Oji ya, LPK itu kan hanya melatih kerja gitu ya. Betul. Nah, apakah memberangkatkan kalau LPK Niji atau ada agensinya atau apa sih namanya Kang Oji? Mitra Mit- SO Oh seperti iya, itu. tadi SO dibahas Iya. ya. Bisa dijelaskan nggak Kang Oji? Ya, memang LPK Niji kan untuk pelatihan dini untuk tadi tuh belajar budaya dan bahasa, dan untuk pemberangkatannya sendiri memang kan melalui SO. Kenapa LPK Niji banyak jobnya? Karena memang kami itu bekerja sama dengan banyak SO seperti itu. Oh banyak. Kang Taufik. Iya. Tadi apa SO tuh Kang? Sending Organization. Jadi itu lembaga yang bagian pengirimnya, Kang Taufik, seperti itu. Oke, lembaga Ya. yang mengirimnya. Ya. Berarti LPK Niji mah hanya melatih bahasa aja ya tadi ya berarti ya. Betul, melatih bahasa, melatih budaya. Seperti itu. Terus? Nanti setelah anaknya sudah mampu untuk diikutkan ke seleksi, nanti kita akan ya itu mengirimkan kandidatnya ke LPK yang memberangkatkan. Oh, yang Lembaga berangkat khusus ya, khusus ya. khusus yang memberangkatkan. Jadi dengan adanya banyak mitra SO, jadi alhamdulillah jadi jobnya lebih banyak gitu. Iya. Kang Taufik, iya. Dan memang program unggulan kami ya itu untuk laki-laki itu di vendor Toyota tersebut, di manufaktur. Nanti setelah anak itu sudah selesai kontrak dari Jepang, anaknya selain bisa membuka usaha sendiri, jadi anak tersebut bisa disalurkan kembali atau bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut yang berada di Indonesia, Kang Oh Taufik. bisa gitu, Ya, keuntungannya ya gitu ya. betul, itu keuntungannya. Seperti itu. Oke, Kang Oji. Tadi Kang Oji bilang apa sih namanya, punya beberapa mitra, lalu ada berbiaya ya Kang Oji ya untuk pelatihan di Kang Oji ya. Iya, betul. Saya dengar-dengar nih Kang Oji. Kenapa sih orang kalau ke Jepang itu apa sih namanya, ada biaya lainnya Kang Oji? Itu apa ya namanya Kang Oji? Kalau tahu. Itu maksudnya biaya lain seperti apa itu, Kang Taufik? Katanya untuk pasporan lah, untuk apa iya. sih namanya, untuk apa lagi ya? Mungkin Kang Oji. Medikal gitu ya. Oh iya, untuk paspor medikal atau untuk berangkat, katanya berangkat terbang ke Jepang gitu ya, Iya, karena dia harus beli betul. itu dengan sekian puluh juta. Nah, mungkin Iya. bisa dijelaskan itu tuh biaya apa Kang Itu Oji? Keberangkatan atau apa? biasanya, ya itu biasanya ya biaya dari
SO-nya sendiri gitu Kang Taufik. gitu. Jadi setiap SO itu kan mereka mempunyai SOP dan peraturan masing-masing Kang Taufik. Jadi setiap SO atau lembaga pengirim ini berbeda aturan, berbeda biaya, tapi apa sih namanya? Yaitu untuk masalah pengeluaran yang lain, paspor, medikal, visa dan sebagainya itu tergantung dari SO tersebut. Tapi insya Allah dari LPKNIJ sendiri itu transparan akan menjelaskan detail alur dan pembiayaan dari proses kandidat yang lolos seleksi seperti itu. Gitu. Akan dijelaskan sebelum mengikuti seleksi tersebut malahan Kang Taufik seperti itu. Gini Kang Oji, saya dapat informasi di lapangan nih Kang Oji. Iya. Ada orang-orang yang berangkat ke mana gitu ya, nggak jadi, terus sudah mengeluarkan uang sekian puluh juta gitu ya untuk biaya dia berangkat ke sana Kang, pesawat lah, pasporan. Iya. Ternyata nggak jadi, uang itu hangus gitu Kang. Ada Iya. yang balik setengah gitu. Iya. Nah, kalau Kang Oji, SO-nya Kang Oji begitu juga atau bagaimana Kang Oji? Ya, untuk itu kan masalah tanggung jawab dari agensi dan LPK ya Kang Taufik ya. Oh gitu. Iya, jadi misalkan itu mah kalau misalkan ada kejadian yang mungkin dari perusahaan sananya ada yang collab atau tidak stabil dari perusahaannya, ya seharusnya pihak SO dan pihak LPK ini ya sebagai penanggung jawab tersebut Kang Taufik. Tapi alhamdulillah untuk saat ini ya mungkin LPKNIJ ada sedikit sandungan-sandungan kecil seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini alhamdulillah masih lancar-lancar saja. Dari anak-anak mendaftar, terus anak-anak belajar, anak-anak yang dapat job, dan anak-anak yang berangkat, alhamdulillah siklusnya masih normal, tidak ada siswa yang membeku di LPK. Tidak ada ya. Iya, alhamdulillah. Walaupun dikasih makan gratis juga ya Kang ya. Berarti nggak ada nih Kang Oji, LPKNIJ ketika misalkan yang tadi tuh Kang Oji yang gagal berangkatnya kan Kang Oji. Saya pengalaman pribadi aja. Iya. Kawan saya ini mau nikah ceritanya Kang Oji. Iya. Lalu salah satu LPK ini sudah bukan LPK sih ya, PT gitu ya. Iya. Ya dia kan diterbangkan oleh PT Iya, ceritanya. betul. Lalu PT itu bilang lah, kok kamu mau nikah? Kamu kan sudah dapat job di sana. Iya. Lalu kata PT itu tersebut, ya udah kalau kamu karena saya sudah menyambungkan dengan agensi ini dan itu, maka saya potong kamu, rugilah saya aja udah kerja kayak gitu. Nah, Kang Oji, kalau ada kejadian kayak gitu, apakah LPK, apakah SO tadi Iya. mengembalikan uangnya atau memang ada potongan juga kayak gitu? Sepertinya itu anak atau kandidat sendiri harus teliti dan jeli dalam membaca peraturan awal, Kang Taufik. Kalau misalkan dari peraturan awalnya memang tidak boleh menikah, ya harusnya jangan menikah dulu seperti itu. Itu kan memang permintaan dari perusahaan, Kang Taufik. Soalnya memang antara kandidat yang menikah atau belum menikah memang untuk di Jepang sendiri itu ada hitungan pajak tersendiri, Kang Taufik. Gitu. Seperti itu. Udah kenakan ya. Iya. Makanya jadi kalau misalkan ada hal seperti itu di luar dari peraturan awal, mungkin pihak lembaga pengirim berhak untuk mengadakan atau memotong biaya yang sudah dikeluarkan tersebut, Kang Taufik, seperti itu. Mungkin biaya yang dikeluarkan sampai mana atau sejauh mana kandidat tersebut melakukan proses kayak gitu. Mungkin apakah anaknya sudah medical full atau pasporan yang sudah di cover dari lembaga SO tersebut atau agensi tersebut, mungkin akan dipotong dari hal-hal tersebut, Kang Taufik, kayak gitu. Jadi wajar kalau misalkan itu kesalahan dari anaknya. Tapi kalau misalkan untuk selama ini kalau misalkan bukan dari kesalahan anak-anak, ya harusnya pihak lembaga itu yang harus bertanggung jawab 100% seperti itu, Kang Taufik. Artinya dikembalikan lagi ya uangnya gitu ya? Iya, betul. Dan 100% berarti? 100%. Dan memang kalau misalkan dari awal tidak ada perjanjian seperti itu atau tidak ada peraturan seperti itu, ya seharusnya bisa berangkat anak tersebut, Kang Taufik, seperti itu. Kecuali kalau misalkan kayak wanita yang hamil, mungkin akan di pending pemberangkatannya seperti itu. Kalau iya, oke Kang Oji, kebayang deh ya, kebayang ya teman-teman ya. Jadi
ada biaya mungkin yang dipotong, ada yang terpending gitu ya, ketika memang si siswa ini melakukan kesalahan. Baik Kang Oji, kalau boleh tahu nih, sebelum kita closing nih ya Kang Oji ya, Iya. saya mau tanya nih, ada nggak sih program unggulan dari LPK Niji untuk untuk calon siswa gitu? Baik, untuk program unggulan di LPK Niji ini tadi tuh untuk job manufakturnya itu di vendor Toyota. Terus di vendor Toyota tersebut gitu, selain ada jenjang karir, mungkin kesejahteraan karyawan, terus juga di vendor Toyota tersebut nanti setelah selesai kontrak kerja di Jepangnya selesai bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut yang berada di Indonesia, Kang Taufik, seperti itu. Terus ada program unggulan lagi yang untuk calon siswa nih, untuk calon siswa LPK Niji sendiri dan mitra-mitra SMA atau SMK. Ini ada program unggulan biaya dana talangan full untuk cowok. Jadi ini nanti kandidatnya hanya mengeluarkan uang sekitar 4 juta saja. Untuk apa tuh 4 juta yang pelatihan bahasa awal tadi? Atau... Ya, untuk seleksi awal dan untuk biaya pendidikan yang awal. Oh iya, itu. iya. Nanti untuk biaya pemberangkatannya itu akan ditalangi atau didanai oleh LPK Niji dan Bank BIMJ, Indramayu BPR daerah, Kang Taufik, seperti itu. Nanti untuk cowok itu ada dana talangan full 100%. Nah, untuk ceweknya jangan khawatir. Untuk cewek juga ada dana talangan sekitar 60-70% dari biaya keberangkatan. Terus juga untuk mitra SMA, SMK, ini LPK Niji sedang mengadakan program tadi, selain full dana talangan, ada program beasiswa yang 0 rupiah. Wih. 0 rupiah untuk beasiswa biaya apa lagi tuh, Kang? pendidikan yang 4 jutanya 0 rupiah untuk 3 siswa dari satu sekolahan yang berprestasi, seperti itu, Kang Taufik. Ya. Oh gitu. Program beasiswa juga ada 2. Nanti selain biaya pendidikan 0 rupiah untuk 3 siswa yang berprestasi dari satu sekolahan tersebut, juga ada program beasiswa dikuliahkan. Ya, luar biasa, kuliah kan? Gratis, beasiswa gratis. Ada juga. Ya, program kuliah gratis kelas atau sekolah lanjutan berarti ya, Kang Taufik, ya, Iya, dari betul. SMA atau SMK ke fakultas atau universitas Said Sabik, seperti itu. Bekerja sama Said Sabik gitu ya? ya, Betul. Nanti LPK Niji menyalurkan anak tersebut ke Fakultas Said Sabik, Universitas Said Sabik, ya, sekolah tinggi kan ya. Jadi untuk siswa-siswa yang mungkin terhambat dengan keuangan atau keadaan, bisa konsultasi kepada LPK Niji atau kepada pihak staf Said Sabik sendiri, seperti itu. Silakan untuk program beasiswa, untuk program full dana talangan, dan program untuk job unggulan di vendor Toyota tersebut, kayak gitu, Kang Taufik. Jadi rangkumannya seperti itu. Terima kasih banyak. Terus juga sebelumnya terima kasih dari Jendela Iwo yang sudah mengundang. Terus terima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah mempercayai LPK Niji Gakuin Center untuk menitipkan anak-anaknya atau kandidatnya untuk bekerja di sana, seperti itu. Baik, terima kasih, Kang Taufik. Baik, teman-teman semuanya, para penonton di rumah maupun dimanapun berada, tadi ya kita coba simak ya, saya coba simak ya kan, mendengarkan apa yang dipaparkan Kang Oji ya. Kang Oji, awalnya Kang Oji itu bekerja sebagai tenaga kerja asing atau tenaga kerja TKI ya di Jepang. Lalu setelah seketika pulang di Indonesia, pulang kampung gitu ya, Kang Oji mengajarkan bahasa gitu ya, kemampuan bahasa kepada saudara, tetangga. Ya kan, ternyata saudara tetangga itu pergi juga ke Jepang, menjadi inspirasi gitu ya. Kang Oji menjadi inspirasi warga sekitarnya gitu ya, sehingga bisa mendirikan LPK, mungkin sebagai wadah daripada jauh-jauh ya Kang Oji ya, daripada jauh-jauh
belajar di mana gitu kan ya. Di sini di Desa Kerasak ada yang namanya LPK Niji Gakuin Center ya kan, untuk warga setempat untuk melatih kemahiran bahasa gitu ya. Betul. Barangkali ada keinginan untuk bekerja di Jepang, butuh didampingi dengan kemampuan bahasa tersebut. Nah teman-teman, selain tadi kemampuan bahasa, nah Kang Oji juga punya beberapa program ya, LPK Niji. Itu luar biasa banget teman-teman. Yang pertama ada yang namanya program dana talangan gitu ya. Yang kedua ada yang namanya program sekolah bahasa gratis bagi SMA, SMK sederajat yang memiliki siswa yang berprestasi ya. 3 orang siswa yang berprestasi. Terus juga selain itu LPK Niji juga memberikan fasilitas, memberikan beasiswa kepada siswa di tingkatan SMA, SMK sederajat untuk berkuliah bagi yang tidak memiliki keuangan gitu ya, dikuliahkan secara gratis gitu ya Kang Oji ya. Betul. Di Sekolah Tinggi Agama Islam Syed Sabik Indramayu. Tuh teman-teman semuanya. Kurang apa nih? Kita ada tokoh inspirasi ya di Indramayu Kang Oji yang mana membantu membantu masyarakat Indramayu untuk mendapatkan pekerjaan ya. Bahkan peduli terhadap pendidikan Indramayu. Nah, semoga dengan podcast kali ini bertemunya Kang Oji, kehadiran Kang Oji di podcast Jendela Iwo ini bisa menginspirasi teman-teman dan menambah wawasan pengetahuan teman-teman berkaitan dengan Jepang, berkaitan dengan pekerjaan di luar negeri, ya kan? Berkaitan juga terkait dengan tenaga kerja gitu ya, Kang Oji. Mungkin teman-teman itu saja dari podcast kita kali ini di Jendela Iwo. Biasa kalau di Jendela Iwo itu di akhirnya tuh ada salam penutup teman-teman. Jendela Iwo, saring, sharing, stop hoax.